Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom kali ini dengan teman-teman Motivamams. Tak lupa pula, marilah kita eh, sampaikan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita menjadi uh, pengikutnya yang mendapat pertolongannya di hari akhir. Amin. Alhamdulillah ini sudah bergabung semua ya. Ada Mbak Eva, ada Mbak Happy, Mbak Leni, Mbak Ida, dan juga saya sendiri Putri. Mungkin bisa langsung aja Mbak Eva disampaikan yang mau diceritakan apa pada Zoom kali ini. Dipersilahkan Mbak Eva. Ya, terima kasih banyak ya Mbak Putri untuk sapaannya Sama-sama. dan pembukaan acara kita siang hari ini adalah ngobrol-ngobrol santai tentang kita, tentang kebersamaan kita di Motiva Moms. Jadi komunitas Ya, Motiva Moms ini sebenarnya sudah berjalan lama. Eh, Awalnya sekali itu di tahun 2015, jauh sebelum saya bergabung di komunitas ibu profesional gitu. Tapi kemudian karena saya ikut bergabung di komunitas ibu profesional, mengikuti step by step tahapan kelasnya dari Bunda Sayang yang tahapan pertama, nanti ada Bunda Cekatan, ada tahap Bunda Produktif. Nah, yang terakhir itu tahapan Bunda Salihah. Jadi kelas-kelas ini memang ada istilahnya kurikulumnya. Jadi kita ada tugas-tugas yang diberikan, harus submit gitu ya, ngumpulin tugas. Nah, kalau nggak ngumpul, nggak lengkap tuh nggak lulus gitu. Nah, alhamdulillah saya bersama Mam Ida berhasil menyelesaikan tahapan dari kelas ibu profesional ini di apa namanya di tahapan Bunda Salihah itu diminta untuk membuat aksi apa nih yang bisa dikerjakan supaya eh, kelihatan gitu ya, nyata gitu, kelihatan dampaknya juga. Nah, kemudian saya apa namanya meluncingkan sebuah komunitas baru bernama Untukmu Bunda. Jadi Untukmu Bunda ini gerakannya sebenarnya sama dengan Motiva Moms. Mulai dari apa namanya core-nya itu tentang pendidikan ibu dan keluarga gitu ya. Basisnya juga tetap di kota Jogja. Kemudian membernya adalah para ibu-ibu muda gitu kan. Nah, kita mulai nih berjalan gitu ya dengan membuat akun sendiri, kemudian membuat event, bahkan event offline waktu itu kita bersinergi, kolaborasi juga untuk Mubunda dengan komunitas Motiva Moms. Nah, lalu singkat cerita, Mom Ida berpikir gini, eh, kenapa enggak ya kita gabungkan aja dua komunitas ini? Mbak Eva kan istilahnya jadi seperti punya dua rumah ya, yang satu Motiva Moms, yang satu lagi untuk Mu Bunda gitu. Kalau ngurusin dua rumah kan kebayang ya, maksudnya ke sana kemari ke sana kemari. Oh iya ya, kenapa enggak dicoba ya? Tapi apa bisa ya? Waktu itu saya nggak yakin ketika menggabungkan dua komunitas ini di bawah ibu profesional, waktu itu di jenjang ibu pembaharu ya apa wadahnya itu wadah ekosistemnya apa boleh ya akhirnya Bismillah deh saya coba ajukan gitu. Saya ajukan ke founder ibu profesional yaitu Ibu Septi Penny Wulandani. Waktu itu saya tulis semacam surat pengajuan di siang hari baru dapat jawabannya tuh malam gitu ya. Dan nggak disangka jawabannya ternyata boleh silakan gitu lanjutkan. Jadi eh, sejak itu di 2000 berapa tuh kemarin ya? 2015 ini nggak stabil ya. Tetap kedengeran ya suara saya ya. Nah itu merger akhirnya bergabung komunitas kedengeran. Motiva Moms dan juga untuk Membunda dengan membawa satu nama aja gitu. Jadi merger nih gabung timnya untuk Membunda bergabung ke
Motiva Moms seperti itu. Jadi lebih kurang perjalanannya kalau di bawah payung Ibu Pembaharu itu berjalan udah 5 tahun, didampingi bersama teman-teman sekarang ya. Nanti teman-teman boleh loh untuk bercerita juga ya pengalamannya di sini. Mau ada yang baru, ada yang juga udah lama gitu. Nah, itu sekilas Mbak Putri perjalanan terbentuknya Motiva Moms di bawah payung Ibu Pembaharu ya. Saya coba cerita Ya, dengan share sangat slide menarik dulu ya. nih. Ya, kalau nanti Iya. udah Udah kelihatan. lama ternyata udah 11 tahun ya Motiva Moms. Sekarang kan sudah Iya, 2026. betul, sudah lama. Ini udah kelihatan ya. Jadi perjalanan Ya singkat kelihatan. yang ingin saya sampaikan sebenarnya ini bukan perjalanan tentang saya, tapi perjalanan tentang kita semua yang menggawangi bersama komunitas Motiva Moms ini. Jadi sebenarnya perjalanan ini bermula dari passion teman-teman ya, karena saya senang apa namanya, senang berbagi, senang sharing, terus juga berawal dari saya memang pernah membentuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini awalnya itu adalah lembaga pendidikan yang memang untuk anak-anak SD ya, kemudian berkembang ke pendidikan anak usia dini. Jadi otomatis saya bertemu dengan para orang tua. Jadi bagaimana di lembaga pendidikan itu sejatinya sebenarnya yang kita bina bukan anak didiknya, tetapi orang tuanya, bagaimana pendekatan ke anak gitu ya, bagaimana memberikan ruang-ruang sharing kepada orang tua seperti itu. Karena kan orang tua pastinya seringkali pengen tahu nih kalau anak-anak di sekolah seperti apa gitu kan ya. Nah, akhirnya saya mencoba membuat wadah yang orang tua juga bisa bergabung gitu kan. Nah, makanya kemudian diawali juga dengan teman-teman nih ada yang kalau mau gabung di komunitas parenting tuh ada syarat-syaratnya gitu. Harus kenal sama adminnya dulu gitu ya. Kalau nggak kenal nggak boleh join. Ah, terus teman saya bilang, ih Mbak Eva bikin aja yuk. Akhirnya bikin sendiri, ya ayo deh gitu. Terus saya cari apa teman-teman yang profesinya kira-kira mendukung nih ya untuk kegiatan kita, mulai dari praktisi pendidikan, kemudian ada psikolognya juga, terus ada apa selain konselor juga ya. Kalau psikolog kan memang profesi gitu. Ada tim kesehatannya, jadi komplit gitu di sebuah grup WA gitu ya. Awalnya tuh sharingnya materi-materinya di grup WA. Terjadwal banget rapi dari awal. Senin tentang ilmu parenting gitu ya. Selasa itu jadwalnya tentang kesehatan, tema-tema kesehatan. Jadi kita bikin jadwal kelasnya. Itu setiap pekan gitu. Terus hari Rabu tentang apa passion seperti itu. Terus sampai hari Jumat. Kalau Sabtu dan Ahad biasanya kita libur. Nah, dari pengalaman seperti itu saya tuh seneng karena bisa membangun kedekatan ya, kedekatan dengan orang tua murid juga, kedekatan juga dengan member gitu ya, dengan teman-teman yang bergabung di Motiva Moms. Dan sekarang membernya sudah hampir 200 ya, kalau nggak salah 190 berapa gitu. Dari situ juga saya merasa bertumbuh ya semangatnya buat belajar, karena jujur aja kalau kita sharing ya, misalkan ngasih materi kan otomatis kita harus belajar dulu ya kan, harus nyiapin materi gitu. Jadi berbagi itu salah satu cara menghidupkan passion buat saya gitu. Nanti teman-teman sambil saya cerita boleh loh ya bertanya kalau ada ide-ide yang muncul. Oh iya, ternyata dari slide ada begini-begini ya, boleh ya. Nggak harus nunggu sesi tanya jawab. Karena kita konsepnya nanti talk show aja gitu. Nah, jadi dari pengalaman itulah saya terus belajar, kemudian berusaha untuk membuat karya apa sih yang bisa kita berikan gitu ya, karena disitulah saya merasa saya bisa untuk bertumbuh ya, bertumbuh dalam arti kata secara pribadi gitu ya, bertemu dengan orang-orang baru, pengalaman membina tim. Nah, di gambar ini teman-teman bisa lihat itu memang saya sedang bersama tim-tim pendidik gitu ya. Eh, apa namanya pembinaan seperti itu di di forum-forum kecil. Jadi bagaimana membangun budaya belajar, membentuk apa namanya suasana yang nyaman gitu ya buat kita dan juga buat anak. Karena yang penting kalau kitanya udah nyaman, mudah-mudahan energinya, atmosfer kita tuh sampai gitu kan ke anak gitu.
Jadi buat saya sharing itu tidak harus di kelas yang besar gitu ya, dari ruang kecil, pojok-pojok ruangan misalnya nih seperti di rumah saya suka ngadain kelas kecil misalnya dari dapur aja gitu ya, dari dapur misalnya saya kasih materi apa, teman-teman yang hadir misalnya hanya 5 orang, itu buat saya tuh sudah menyenangkan gitu karena kerasa manfaatnya di di antara teman-teman gitu ya, karena mereka sering sering kemudian kasih feedback lagi, makasih ya Mom udah sharing sesuatu hari ini gitu, jadi mereka bisa langsung praktek gitu. Jadi kalau yang kecil-kecil itu forumnya tuh proses belajarnya kan lebih intens ya, dan rasanya buat saya juga lebih dapet gitu maknanya. Kalau kelas yang besar juga sering sih dulu ya, dulu dulu saya suka sharing juga di antara komunitas yang pesertanya dalam satu kelas bisa sampai ratusan gitu, juga pernah 1 bulan sekali. Tapi memang sekarang saya membatasi ya untuk, maksudnya karena memang jadwal waktunya itu yang nggak cukup. Pak, kalau dibilang senang-senang, tapi karena saya ngukur kemampuan diri, kayaknya saya udah eh, nggak bisa nih untuk hal-hal yang seperti itu ya, karena ada tanggung jawab yang lain. Jadi saya sebatas memang untuk komunitas Motiva Moms dulu, gitu. Nah, kalau misalnya ditanya sebenarnya apa sih yang mengawali terbentuknya komunitas ini ya, dari apa keresahan apa, yang pastinya yang pertama itu saya melihat ternyata di lingkungan kita tuh banyak ibu tuh ingin belajar, ingin berkembang, tapi belum ada ruangnya gitu ya. Eh, Pengalaman yang sebelumnya itu sebetulnya gini, ada yang curhat gini. Jadi eh, si ibu muda ini dia dulunya adalah seorang wanita karir gitu kan. Dulu lulusan universitas ternama di Jogja ya, di kampus UGM itu cum laude gitu. Nah, setelah menikah ternyata dia hanya ya menjadi ibu rumah tangga ya kan. Jadi meninggalkan pekerjaan karirnya, menjadi seorang ibu di rumah. Jadi dia merasa, wah, duniaku kok sekarang berbeda ya gitu. Mbak, kayaknya aku butuh ini deh, butuh penguatan gitu ya, butuh apa namanya, teman untuk cerita. Karena dia kan punya potensi yang bagus gitu. Dia tidak ini sih, tidak menyesali kenapa harus meninggalkan karir. Enggak, itu dia lakukan dengan pilihan sadar, tapi pingin punya ruang nih buat, ada nggak sih ruang ruang khusus buat para ibu yang tidak Mungkin lagi bekerja? komunitas gitu ya, Mbak. Gimana? Mungkin pengen punya komunitas gitu ya. Iya Komunitas kecil lah begitu. betul, iya, pengen punya komunitas tapi belum belum dapat. Dan salah satunya tadi ini yang saya ceritakan, harus kenal dulu sama admin ya kalau mau gabung di komunitas parenting yang itu gitu. Akhirnya kita bikin. Gitu cerita awalnya. Nah, mulai dari keresahan itu, iya ya, kenapa enggak kita coba bikin ya, toh kita punya kemampuan untuk membentuk itu kan ya. Nah, dari keresahan itulah kemudian langkah kecil pertama itu dimulai gitu, teman-teman. Nah, ini apa aktivitas-aktivitas yang pernah dilakukan ya di komunitas Motiva Moms, lahirnya sebuah gerakan ini. Jadi kalau disebut gerakan, komunitas Motiva Moms juga bisa ya disebut. Jadi bergeraknya di ruang pendidikan ibu dan keluarga gitu ya, pendidikan anak. Jadi yang penting kita punya nilai dan visi yang sama gitu. Mengajak para ibu untuk sama-sama kita saling belajar, menguatkan peran kita sebagai ibu di dalam rumah ya, baik itu sebagai istri, sebagai ibu gitu. Begitu juga dengan peran-peran sosial yang lainnya. Jadi kalau bisa seimbang ya, tidak harus menjadi pribadi yang sempurna, artinya tuh wah semua bisa di peran sosial, pokoknya semua diambil, tidak seperti itu, tetapi sebisanya kita menjalankan peran itu seimbang, karena kan kita juga punya batasan ya, kemampuan. Kita juga bisa membatasi diri kita kalau misalnya kita merasa kita lagi butuh istirahat nih, jadi kita ada personal boundary gitu ya. Kemudian membangun kepedulian juga dan kebersamaan. Jadi di dalam komunitas itu memang yang paling penting kebersamaan ya. Saya juga tanpa teman-teman tim semua nggak mungkin bisa menjalankan komunitas ini sendiri gitu. Jadi dari hati saya benar-benar apa berharap memang kita sebagai ibu itu
menjadi istilahnya kebanggaan keluarga gitu ya, seperti juga tagline-nya Ibu Profesional. Mudah-mudahan juga semakin bisa membawa manfaat ya dari peran-peran kita. Nah, kalau melihat sekilas ke belakang ya, Motiva Moms itu kan jadi seperti rumah belajar ya, tempat kita berbagi bertumbuh bersama. Jadi di sini kita seringkali mengadakan kelas-kelas untuk ibu, yaitu kelas parenting pastinya ya, kelas pendidikan untuk keluarga. Terus ada juga kelas kreativitas dan life skill. Misalnya apa nih? Misalnya kemampuan waktu itu kita bikin digital marketing. Loh kok tentang digital marketing ya? Iya, karena di komunitas kita juga banyak ibu-ibu yang memang mereka juga punya usaha gitu. Jadi kita belajar tuh gimana caranya ya mempromosikan produk kita lewat dunia digital yang sekarang seperti sekarang ini gitu. Terus saya pengen juga kita nanti ngadain cooking class misalnya, yang sebelumnya ada sih tapi sebatas online ya, kan kurang seru aja ya cooking class ke online ya, berbagi-berbagi resep aja, tutorialnya, terus kasih foto gitu ya. Terus pernah juga kita bikin kelas tentang konten, tentang fotografi gitu juga pernah. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Baik itu kelas yang memang kecil ataupun kelas yang skalanya besar ya. Skala besar itu berarti biasanya pesertanya di atas 25 begitu. Jadi berbagai kegiatan itu memang untuk mendukung ibu menjadi versi terbaik dirinya. Karena masing-masing dari kita ya, masing-masing dari ibu itu kan pasti dia punya potensi ya, punya kelebihan, walaupun kita punya juga kekurangan keterbatasan, itu tinggal kita siasati. Tetapi ketika kita punya kelebihan dan kemampuan yang lebih misalnya dibanding yang lain, ada baiknya memang kita sharing. Aku punya kemampuan untuk ini nih, misalnya membuat foto produk bagaimana menjadi lebih bagus. Nah, itu bisa tuh sharing. Jadi yang sharing di ruang Motiva Moms itu tidak harus misalnya pemateri yang kita undang dari luar, tapi juga dari member kita sendiri yang punya kapasitas. Nah, itu bisa banget untuk berbagi juga. Gitu, teman-teman. Saya selanjut dulu ya. Nah, ini jejak perjalanan kita mulai dari eh, perjalanan saya dulu lebih tepatnya sebagai founder ya. Jadi dulu saya memang mengajar, jadi eh, saya udah jatuh cinta lah istilahnya dengan dunia pendidikan. Jadi mengajar dan membina di lembaga pendidikan itu menjadi bekal buat saya untuk menggawangi komunitas ini. Nah, ini semua adalah foto-foto asli kegiatan Motiva Moms yang markasnya di Albiru. Jadi Albiru itu adalah rumah yang saya tempati, yang diberi nama memang dulu itu terinspirasi dengan kata Albiru ya, artinya itu kebaikan. Jadi harapannya, doanya bagaimana supaya rumah ini memang menjadi langkah untuk kita memberikan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan gitu. Jadi ini ada kegiatan bersama ibu-ibu tuh kelas parenting. Ini juga kelas rutin yang pernah saya adakan dan ini memang saya sendiri yang ngisi waktu itu ya. Terus ini waktu pandemi. Jadi pandemi juga sempat terhenti tapi juga di akhir-akhir kemudian kita aktif kembali itu kelihatan ya sebagian pakai masker gitu. Terus yang terakhir ini adalah acara kita waktu itu mengadakan kelas itu kolaborasi dengan komunitas yang lain, termasuk waktu itu jejaknya Motiva Mobs ketika mau merger dengan komunitas yang saya dirikan sebelumnya yang untuk Mubunda tadi. Nah, ini teman-teman banyak nih ya, ada sekitar berapa waktu itu yang hadir? Di atas 20 kayaknya. Jadi kalau melihat foto-foto jejak rekam seperti ini tuh membuat saya juga seneng ya, membuat apa namanya memori yang oh ternyata sudah sampai segini ya perjalanannya gitu. Nah bersama teman-teman pastinya juga kita bisa lebih mengembangkan lagi ya, walaupun perjalanan itu memang tidak selalu mudah ya dari awal. Ada kelelahan, ada perasaan ragu, bisa nggak ya gitu. Bisa nggak ini diteruskan sampai maksudnya dengan apa dengan organisasi yang benar-benar matang gitu ya, yang benar-benar terstruktur, peran-peran di dalamnya itu juga udah
stabil gitu ya. Tapi walaupun demikian ya dinamikanya, saya tetap memilih terus untuk menjalankan ini. Karena apa? Karena saya yakin bersama teman-teman yang tergabung di tim di tim Motiva Moms, tim inti maksudnya ya, insya Allah tuh bisa gitu. Walaupun misalnya kita ada kelelahan, ya nggak apa-apa namanya berjalan bersama. Ada yang misalkan mau berhenti dulu gitu ya. Ada yang jalannya misalnya masih setahap demi setahap, tidak apa-apa. Kita yang penting jangan pernah berhenti total gitu. Kalau udah leadernya aja berhenti, udah otomatis ya kan, otomatis nanti yang di belakang juga nggak akan bergerak. Jadi kenapa sih apa namanya, kenapa kok bisa ada motivasi itu? Karena saya melihat ada tujuan yang lebih besar gitu ya. Karena ada goalnya, makanya Bismillah deh dalam doa mudah-mudahan komunitas ini terus bisa mengepakkan sayapnya gitu. Dan juga saya yakin sekali banyak ibu-ibu hebat ya yang terus juga percaya, termasuk teman-teman semua. Ada tim yang berjuang bersama, terus ada doa yang saling menguatkan. Begitu. Jadi perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang konsisten dan bertumbuh. Seperti itu. Nah, harapannya tentu saja ke depannya, semoga komunitas kita ini menjadi komunitas yang terus memberi manfaat yang lebih luas, menginspirasi banyak ibu. Dari mana? Dari cerita-cerita dari teman-teman semuanya pasti ya. Kemudian juga mencetak harapannya generasi yang berkualitas. Karena generasi yang berkualitas itu hanya akan lahir dari ibu yang juga punya kualitas yang oke. Dalam arti kata, ibu sudah selesai nih dengan urusan diri sendiri ya. Sudah melewati tahapan-tahapan yang dia udah selesai dengan emosinya. Sudah mengenali lebih baik tentang dirinya. Kok mengenali diri ya? Iya, karena diri kita sendiri perlu dikenali bagaimana potensi baiknya, bagaimana kita juga punya kelemahan, kita tahu, oh kelemahan aku di sini gitu ya. Maka yang kita fokuskan adalah kekuatan kita, kelebihan kita gitu. Dan tentu saja harapan yang selanjutnya adalah saya berharap sekali benar-benar Motiva Moms ini menjadi gerakan yang berkelanjutan, yang bisa selalu bertumbuh walaupun saya tidak ada lagi misalnya di dalam barisan terdepan gitu ibaratnya ya. Tapi karena teman-teman sudah semakin menyelami bersama komunitas ini, semakin tahu seluk-beluknya, nanti misalnya kita bikin sistemnya sehingga komunitas ini bisa berjalan tanpa tergantung secara personal gitu. Karena apa? Karena memang udah bagus nih struktur organisasinya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan kita bersama bisa menuliskan bab yang terbaik untuk diri kita, menjadi versi terbaik juga untuk keluarga yang paling penting ya. Tentu saja kalau dari unit keluarganya sudah apa? Sudah bagus, itu pasti akan berdampak juga ke lingkungan sekitar, bahkan ke masyarakat yang lebih luas lagi. Mungkin dari sini begitu dulu Mbak Putri pemaparan singkatnya. Kalau teman-teman Ya, ada yang mau sharing, karena ini adalah ruang kita bersama untuk saling apa namanya mengalirkan rasa ya, mengingat kembali ya. perjalanan-perjalanan kita. Teman-teman boleh nih kalau ada pertanyaan atau mengingat kembali, oh iya menceritakan juga misalkan awal mula bergabung gitu boleh banget. Terima Ya, kasih. Silakan Mbak Putri. ya. Mau Masya nanya Allah. dong, Ya, silakan Mbak Leni. eh, dari semua kegiatan yang pernah dilakukan Motiva Mom seperti yang Mom Eva bilang tadi, parenting, kelas kreativitas, sharing, kelas kecil maupun besar. Nah, mana tuh yang paling membekas di hati bagi Mom Eva dan kenapa tuh? Oh iya iya betul. Jadi dari sederetan aktivitas yang pernah kita lakukan ya Mom ya di Motiva Moms itu yang paling membekas itu ketika kita melaksanakan menggelar kelas literasi emosi. Nah, saya waktu itu lupa apakah tim tim Motiva Moms tuh hadir full tim gitu ya. Saya lupa karena itu waktu yang sangat singkat, persiapannya hanya 1 hari.
dan diisi oleh trainer nasional ya. Waktu itu diisi oleh Teh Diah, Diah Mahmuda dan suami yaitu Kang Dendi Birdi gitu ya. Jadi memang beliau Aku datang. hadir itu, aku ingat. Iya, oh hadir ya. Masya Aku Allah. Jadi hadir pas itu. beliau waktu itu datang di Jogja dan memang ngontak saya. Kalau saya nggak berani ya untuk menawarkan, mumpung Teh Diah nih sama Kang Dendi ada di Jogja ini dong. Oh, nggak berani karena siapa saya gitu kan. Nah beliau tuh yang langsung menawarkan, Mbak Eva kita lagi di Jogja nih. Gimana kalau kita sharing-sharing di Albiru gitu. Wah, boleh, boleh Kang gitu. Akhirnya dalam waktu 1 hari itu saya langsung kontak aja teman-teman ya. Langsung tidak sempat untuk koordinasi di grup tim karena memang besoknya udah langsung acara, udahlah langsung aja langsung kontak-kontak teman-teman dan Masya Allah hari itu keesokan harinya maksudnya itu tuh hadir 40-an peserta. Jadi bener-bener yang full gitu ya. Tadi ada di slide itu kelasnya penuh 40 peserta dan tetap nyaman ya maksudnya tuh kelasnya kondusif karena tidak banyak anak-anak yang warawiri gitu ya dan itu benar-benar menyentuh kenapa karena ternyata bicara tentang literasi emosi itu sangat mendalam ya jadi banyak peserta itu yang eh, kadang-kadang begini, wah ternyata emosi itu eh, adalah hal yang perlu kita kenali ya, bukan sesuatu yang harus kita apa namanya kita pungkiri istilahnya gitu. Justru harus kita kenali karena dia sebagai alarm kan ya. Ibaratnya kalau alarm itu ini tanda apa nih? Emosi emosi marah yang hadir tandanya apa ya? Maksud marahnya apa nih gitu. Jadi banyak teman-teman akhirnya eh, terbuka mindsetnya malah jadi sesi ini ya, sesi curhat yang mendalam karena setelah itu biasanya mereka langsung ini minta sesi, bisa nggak ya konsultasi khusus sama nih Teh Diah gitu. Oh bisa bisa banget gitu, bisa online karena kalau mau offline kan harus ketemu lagi kan posisi beliau di Bandung ya. Jadi ada tuh konsultasi secara online gitu. Jadi dari rangkaian apa-apa yang pernah kita lakukan itu sih yang paling berkesan ya literasi emosi itu dalam waktu yang sangat singkat dan tempo apa itu kayak proklamasi ya dalam waktu sesingkat-singkatnya itu 1 malam bisa menghadirkan 40-an lebih peserta dan itu berkesan banget maksudnya materinya beliau sampaikan itu sama dengan seminar-seminar berbayar mahal di hotel yang harusnya biasanya minimal banget itu 300.000 kalau di Albiru kan karena kita konsepnya memang berbagi ya kalaupun ada HTM itu paling hanya untuk fasilitas kelas aja misalkan konsumsi gitu kan untuk fasilitas apa namanya peserta gitu dan alhamdulillah semuanya itu berkat Allah yang memberikan segala anugerahnya dengan memudahkan. Gitu Mom Leni cerita yang paling berkesan tuh kelas literasi emosi. Karena setelah itu kemudian saya kan ada ikut ini ya, ikut pelatihan di Dandiah Care Center itu pelatihan bagaimana menjadi duta literasi emosi, menjadi duta literasi emosi kayak gimana ya? Taunya kan duta apa tuh? Duta kecantikan kayak duta apa ya? Oh, kok ini ada duta emosi ya? Oh iya ya, ternyata memang ada pelatihannya. Kita harus bisa selesai dulu dengan diri kita sendiri gitu ya, supaya kemudian kita bisa membantu orang lain untuk bisa merilis emosinya, mengenali emosinya, kayak gitu. Jadi saya waktu itu bisa juga mengadakan kelas-kelas kecil tentang literasi emosi. Berseri lagi Mom Leni. Berseri itu misalnya dari pertama bersahabat dengan dunia rasa dan emosi. Oh ternyata memang kita harus bersahabat dengan dunia rasa itu, dengan emosi itu. Jangan di apa namanya ditampik gitu istilahnya ya. Jadi harus kita kenalin. Kemudian bagaimana sih kita menjadi orang tua bisa jadi konselor juga buat anak. Oh iya ya, ternyata konselor itu tidak harus kita datang ke psikolog misalnya atau ke memang konselor di luar ya kita sendiri. Kalau kita tahu ilmunya bisa kita berperan menjadi konselor untuk anak kita gitu. Nah, itu saya senang banget tuh, Mam Leni. Mudah-mudahan setelah ini nanti bisa ya kita adain misalnya forum-forum kecil untuk apa namanya? Merefresh kembali untuk saya juga belajar lagi. Jadi buka-buka lagi kan ya materi-materinya. Oh, Mbak. Kalau enggak Setuju. betul.
gitu, Iya. Mam. Mau tanya juga dong, Mbak. Boleh? Hmm, boleh dong, Mam Putri. Nah, itu Masya Allah banget ya, seru banget. Kayaknya bisa tuh Mbak Eva diulang lagi tuh kelasnya literasi emosi. Karena apalagi saya ya masih baru bergabung di Motiva Moms, sepertinya 2026 atau 2025 akhir tuh baru gabung gitu kan. Belum pernah ikut literasi Hmm, hmm, hmm. emosi, mungkin biar apa hidup lagi Motiva Moms-nya, mungkin perlu diadakan kelas offline. Iya, iya, insya Allah bisa. Ya, Mbak Putri juga baru ya sama dengan Mam Leni ya, baru bergabung Ya. itu di tahun ini Mbak, belum 2025 Mbak, masih 2026. Nah, Baru iya ya berapa? Iya. 2026 tuh kan apalagi 2026 baru Heeh. banget ya. Iya Oh, benar. Jadi memang Motiva Moms kalau sekarang itu kelas yang berjalan itu kita kolaborasi dengan kolaborasi kebaikannya Bunda Ina ya Mam ya. Jadi Ruang iya, Jiwa Ibu itu tim-timnya kan kita-kita ini nih timnya. Jadi iya, pemateri utamanya adalah Bunda Ina. Waktu itu sebenarnya konsepnya Bunda Ina menyusun kurikulum tuh dibantu saya. Terus Bunda Ina yang memang pemateri utama. Nanti saya bisa juga ngisi-ngisi, cuman karena memang ini ya, waktunya juga Bunda Ina udah memang menyiapkan dengan begitu detailnya, akhirnya berjalannya seperti itu. Saya mengambil peran, nanti kelasnya setiap Selasa pekan kedua itu bisa di Albiru gitu. Nah, iya, terakhir-terakhir kan memang masih di Cafe Rindo ya. Mudah-mudahan nanti kita iya. bisa nih ngadain kelas yang serial lagi khusus literasi emosi gitu, Mamput. Iya. Apalagi ini nih Mbak Eva kan saya juga Mm-mm. baru gabung nih baru 2026. Jujur Mm-mm. aja sebagai baru ya, apa mungkin member baru tuh apa ya istimewanya ikut Motiva Moms itu kan Mm. ya karena jujur aja belum pernah sekalipun ikut kelas offline-nya. Kelas online-nya juga ya maksudnya mungkin karena juga namanya ibu-ibu ya pasti banyak grup ya. Jadi Mm-mm. kayak kurang berbekas apa nih spesialnya Motiva Moms dibandingin grup-grup lain yang saya ikuti gitu loh. Mungkin yang lain juga seperti itu karena mungkin udah lama nggak ikut kelas offline. Jadi menurut saya eh, salah satu yang menghidupkan sebuah ini komunitas ya Motiva Moms ini Betul, komunitas ya. betul, Ya. betul. Nah, Iya. jadi mungkin yang menghidupkan komunitas kayak Motiva Moms itu tuh diadakan kelas offline secara rutin kalau bisa Mbak mungkin sebulan sekali atau gimana gitu karena kalau cuman online itu kayaknya ya apa ya kayak kurang ya Iya. aku ikut ini nih manfaatnya apa gitu loh Mbak kadang kan karena cuma lewat-lewat aja gitu karena banyak nama ibu-ibu pasti ya Heeh. yang diikuti komunitas nggak cuma satu kayak gitu jadi biar berbekas dan ngerasa aku tuh seneng banget ikut Motiva Moms karena ini gitu kerasa di hati kayak ruang jiwa ibu kan karena kelas offline-nya rutin ya sebulan 4 kali jadi kan lebih berbekas gitu loh gitu. Kalau Iya. dari saya pribadi ya Itu Mbak kan begitu bagian curhatannya. kolaborasi juga, Mbak. Kenapa? Ruang Jiwa Ibu itu kan, Ruang Jiwa Ibu itu kan kolaborasi sama Motiva Moms juga. Oh, berarti udah Heeh, termasuk juga ya. Maksudnya aku kolaborator. sebagai apa membernya Motiva Moms berarti sudah termasuk juga ya Ruang Jiwa Ibu tuh termasuk acaranya Motiva Moms gitu ya. Mm-mm. Bisa Ada disebut acara gitu atau gimana? kolaborasi. Iya, betul, Mam Putri. Jadi, salah satu agenda kelas kita yang kalau sebelumnya, sebelum Mam Putri join itu ada kelas namanya Jejak Jiwa. Nah, itu dulu Mbak Leni tuh yang Oh, udah keren banget itu. lama banget ya Mam Leni ya ikut. Kita Iya. punya pemateri juga Abah Lili. Rutin tuh Mam Putri Iya. setiap Sabtu itu dua pekan sekali kalau seingat saya ya itu rutin tuh kelasnya di Albiro. Tapi kemudian memang Abah sudah ada aktivitas lain. Nah memang kegiatan yang rutin itu tadi belum ada lagi. Nah alhamdulillahnya ketemu dengan Bunda Ina. Jadi kita menggawangi kelas Ruang Jiwa Ibu. Jadi nama Ruang Jiwa Ibu itu memang terinspirasi dari saya bilang kita pernah ada jejak jiwa Mbak dulu gitu sama kita menggunakan tempat bernama Ruang Rindu. Jadilah Ruang Jiwa Ibu. Jadi kita hasil ngobrol-ngobrol sama Bunda Indah akhirnya
karena Bunda Ina memang datang istilahnya sendiri gitu ya, terus ketemu saya, ya udah kita berkolaborasi, maka tim-timnya Ruang Jiwa Ibu adalah kita semua, teman-teman semua. Jadi berkolaborasi kebaikan mudah-mudahan terus berlanjut gitu ya. Salah satunya memang saya bilang waktu itu, Bunda, saya pengen ini deh ngajak teman-teman main di rumah gitu bahasanya waktu itu. Main ke rumah, nanti kalau habis kelas kayaknya nggak bisa deh Mbak, karena semua kan misalnya udah pada punya kesibukan mau jemput anak lah, mau ada keperluan apa gitu ya. Oh gitu ya. Nah terus gimana kalau misalnya kelasnya hari Selasa itu di di Albiru dulu aja deh gitu ya. Oh boleh-boleh banget. Waktu itu tuh hanya 7 orang Mbak Putri, hanya bener-bener Oh, 7 orang. Apa kita ngadain kelas terus Bunda Ina bilang gini, boleh deh Mbak Eva ajak temen-temennya. Akhirnya saya iya. colek-colek lah tuh teman-teman. Di hari itu, waktu pindah dari Ruang Rindu ke rumah itu, Masya Allah, pesertanya tuh 20-an lebih gitu. Dari yang 7 orang jadi 20-an ya. Wah, ternyata banyak ya peminatnya. Ya udah deh Mbak, Iya. kalau gini kita buka aja di kelasnya untuk umum. Nah, sejak itu akhirnya terbukalah tuh Mbak Putri buat peserta-peserta yang lain. Tidak harus bersyarat. Waktu itu kan memang kita bayar ya, untuk pendaftarannya kelas itu berbayar. Tapi kemudian sekarang konsepnya udah deh nggak apa-apa. Yang penting dirasakan manfaatnya lebih luas. Kita infak untuk kas aja untuk kegiatan-kegiatan di ruang jiwa ibu seperti itu, Mbak Putri. Jadi memang Oh iya. kalau sekarang lebih ke sinergi ya untuk lebih memungkinkan Iya. gerakan kita lebih cepat gitu. Iya. Ya, itu Mudah-mudahan juga nanti udah ada bagus. tambahan lagi Mbak ya dengan support teman-teman tim semuanya ada tambahan lagi nanti mungkin ada ide di kelas yang lain lagi seperti itu. Iya. Iya, Eva. Mhm. Ada lagi. Silakan mungkin Bapak yang mau bertanya lagi, Mbak Happy atau Mbak Ida. Oh ya, ini deh. Tadi kan Mbak Leni sempat tanya itu ya, yang paling membekas, kegiatan-kegiatan yang bikin paling senang semangat gitu. Sekarang kalau kebalikannya, pernah Mm. nggak nih Mbak Eva tuh dalam membangun motivasional tuh ngerasa lelah, ragu gitu, terus kayak pengen berhenti kayaknya aku yang paling capek nih di sini atau istilahnya yang paling bikin sedih, capek kayak gitu. Ada nggak sih yang Oh iya iya. bikin kayak gitu? Terus Terus kan, tapi tetap ada nih sampai sekarang lah yang bikin Mbak Eva tetap memilih untuk lanjut tuh apa? Oh iya iya. Gitu. Baik baik. Terima kasih ya Mom Happy pertanyaannya luar biasa ini. Udah pasti itu dari perjalanan di awal gitu ya sampai hari ini yang namanya kelelahan itu ada titik-titik yang jenuh gitu ya. Itu tuh di saat misalnya sedang merasa seorang diri. Maksudnya merasa seorang diri menjalankan komunitas itu pernah gitu ya. Di sebelum-sebelumnya kita pernah punya tim tuh yang banyak orangnya, maksudnya yang banyak. Tapi perannya tidak berjalan, jadi merasa sendiri. Buat konten iya, pokoknya kalau ada apa namanya ide-ide yang memang harus kita eksekusi juga akhirnya harus diambil memutuskan sendiri karena memang tidak bisa menunggu gitu kan. Nah, itu tuh yang momen-momen yang kerasanya pesimis ya, bisa nggak sih ini tetap berlanjut gitu ya. Tapi karena memang di Ibu Pembaharu ini ada sebuah ekosistem yang membuat kita itu istilahnya selalu ibarat handphone tuh kalau lagi low baterainya baterainya low itu kita dicas kembali minimal banget ada pertemuan sebulan 1 kali itu untuk istilahnya apa namanya ya energizing ya mengisi energi kembali nih para para leader itu kan komunitasnya banyak ya semua leader itu dikumpulin nanti yang memberikan motivasi itu biasanya langsung dari Ibu Septi Penny Wulandani nah itu kerasa tuh oh iya ya gak apa-apa walaupun sendiri ibaratnya. Yang penting tuh leadernya tuh tidak pernah berhenti gitu. Nah, itu yang memotivasi saya. Oh iya ya, walaupun jalannya istilahnya kemudian menjadi agak slow gitu ya, nggak apa-apa. Apa yang bisa dikerjain ya dikerjain. Misalnya walaupun misalnya timnya belum bisa nih ya, belum bisa istilahnya eh, diandalkan waktu itu. Yang penting kitanya tetap berjalan. Nah, itu tuh Mam Happy yang
membuat saya kemudian berpikir, oh iya, kalau begitu saya lihat kanan kiri deh teman-teman leader ternyata mereka bisa ya. Terus alhamdulillah dengan apa namanya ya optimisme kemudian ber, apa istilahnya eh, bermetamorfosis ibaratnya kupu-kupu tuh ya. Timnya kemudian berganti, berubah, masuk lagi teman-teman yang baru yang terakhir ini maksudnya teman-teman baru yang kita sekarang ini hanya berlima, tetapi eh, efektif ya, ramping eh, grupnya, timnya, tetapi efektif, efisien gitu. Buktinya apa? Buktinya perkontenan kita udah mulai jalan lagi. Terus kalau kegiatan-kegiatan offline, tim inti sebisanya juga ikut hadir seperti itu. Itu sih Mam Happy. Jadi yang membuat apa namanya perasaan untuk tetap optimis itu memang harus ada ya. Harus ada itu tadi mengingat ke depan nih kita udah nulis sebuah goal. Nah itu gimana caranya supaya dia tetap bisa mewujud gitu. Alhamdulillah, makasih Mbak Happy. Mungkin ada lagi yang mau bertanya Mbak Ida atau Mbak Ida mungkin lagi apa? Iya, kayaknya Mbak Ida lagi di ini dia di bengkel. Sekarang Iya. gini aja deh untuk Aku penutup boleh mungkin. nanya nggak Mbak Eva? Oh iya, boleh kalau nggak sulit-sulit. Boleh. Nah, ya, ini, nah, nih kalau suatu hari Mam Eva tidak lagi menjadi orang yang berada di depan Motiva Moms, Oh apa iya. yang paling Mam Eva ingin tetap hidup di dalam komunitas ini? Oh iya, betul sekali. Itu pertanyaannya agak mengharu gitu ya, Mam ya. Jadi Iya, bener, bener. Saya berharap sekali Motiva Moms ini tidak tergantung secara personal. Jadi berharap sekali dia akan terus bisa berdiri, mandiri, dengan kepak sayapnya yang semakin cantik gitu, Mam Putri. Jadi masing-masing itu benar-benar sudah merasa, oh ini memang komunitas aku yang aku banggakan. Aku berada di sini, aku bisa memberikan kontribusi terbaik. Jadi walaupun Mam Eva itu tidak lagi berada di garis terdepan, tetapi dia sudah jauh berkembang dan tidak butuh lagi eh, istilahnya ditemani oleh leadernya, udah berganti misalnya estafet ke yang lain gitu ya, istilahnya kaderisasi. Nah, itu harapan saya gitu, Mam Putri. Jadi benar-benar iya, yang eh, strukturnya udah kuat gitu ya, udah tersistem komunitasnya sehingga memang bisa berjalan tanpa tergantung dengan personal seperti itu. Mudah-mudahan bisa ya dengan dukungan iya. teman-teman semuanya. Amin, amin. Karena ada juga sih pikiran kayak gitu. Oh iya ya, benar juga ya. Kita kan eh, harapannya mudah-mudahan bermanfaat buat ibu-ibu lain. Mungkin 20 tahun, 30 tahun ke depan kalau nggak kaderisasi kan gimana ya? Betul, iya kan kita Bisa sudah makin mati menua. gitu. Iya, makanya bayanginnya gitu kalau misalnya sampai 20 tahun, 30 tahun ke depan, mungkin di sini Mam Eva nanti yang bisa bantu kaderisasi sebagai leader gitu kan kepada Iya, betul. atau mungkin nanti bisa apa buka rekrutan apa ya namanya pengurus apa ya ini Pengurus, nah bisa. apa tim inti ya gitu ya tim inti mungkin biar Mm-mm. tambah tambah orangnya tapi tentunya juga yang orangnya amanah gitu kan ya Mam ya karena Betul, itu kan udah betul. modal ya soalnya kalau nggak amanah nanti malah jadi susah di belakang repot di belakang Betul, betul, Mbak Putri. Iya. iya Gitu. Dan pada kesempatan ini juga saya pengen mengucapkan terima kasih banyak sekali ya buat teman-teman Mam Ida, Mam Putri, Mam Happy, Mam Leni, ada Mam Ria juga yang sore ini berhalangan hadir yang sudah memberikan dedikasi terbaiknya gitu untuk komunitas ini. Mudah-mudahan kita terus saling ngerangkul, saling mendukung dan menjalankan peran terbaik kita gitu ya untuk kepak sayap Motiva Moms yang lebih lebar lagi. Mungkin itu dulu ya dari obrolan kita Mas, sore hari ini dan ya, mudah-mudahan ini menjadi kenangan memori yang nanti kita putar lagi. Oh ya, kita pernah reunian Zoom bersama gitu ya di tanggal ini. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya untuk hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mam Eva mau foto dulu apa enggak ini Oh boleh,
Foto yuk. Ya. Ya, Yang yuk. pakai handphone boleh di swipe screenshot pakai handphonenya ya. Oke. Soalnya Oke, siap. saya tampilannya nanti ini deh beda. Mam, Mam Putri, kepotong tuh. Agak turunin dikit kameranya. Gini. Di Ya, HP ku kepotong. Oh ya, Nah, oke. Siapa yang ambil? tuh. Aku screenshot nggak apa-apa nih. Aku Oke, oke. screenshot aja ya. Coba ya. Ya, 1, Ya, 2, semua 3. screenshot boleh. sudah? Udah. Udah ya. sih. Oke, Oke, oke. Ya. terima kasih. Ya, Makasih. Ini udah kerekam sama-sama. ya? Insya Allah sudah. Saya lihat dulu ya. Udah ya, bisa izin? Siap. Belum di stop. Oke, Izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih rekam itu Mbak Eva. Iya, gimana cara recording record setting? Stopnya Kok dia nggak kayak kemarin ya Mbak Epi ya? ya. Stopnya ada nggak? Oh ini nih, stop.